Sama Pak Anies, Indonesia akan maju. Nih, saya mau tanya klarifikasi dengan para petua-petua saya, terutama pemegang-pemegang aset negara, penyelamat aset negara dari leluhur kita. Ya Pak deh, benarkah kalau Anies itu jadi presiden akan maju Indonesia? Bukankah dari leluhur kita, terutama dari Joyoboyo yang harus menjadi pemimpin negara ini orang yang berdarah O, bukan berakhiran O ya. Orang yang berdarah O, artinya masih keturunan kental dari Jawa, bukan berakhiran Edan. Ya. Jadi benar enggak nih Pak De? Ini petua saya, leluhur-leluhur yang diberi mandat menjaga kebudayaan rakyat Indonesia, menjaga aset negara kita. Nah, benar nggak Pak De? Kalau Anies Baswedan itu jadi presiden, Indonesia akan maju? Nggak benar. Nah, satu lagi. Nah, ya, benar nggak ini? Ya, saya ini bersama bapak-bapak saya ya. Ini yang udah saya anggap bapak kita, sayalah satu-satunya perempuan di Indonesia ini mungkin ya, bercuap-cuap menjaga kelestarian Indonesia ini, baik itu budaya, adat yang pernah dimandatkan oleh leluhur-leluhur kita kepada putra-putranya itu ya. Yang akan menjadi pemimpin itu tidak di luar pribumi. Jangan kecewa, bertanding boleh-boleh saja ya. Tapi kalau harapan untuk berlebihan bersama Anies, mana kalau memang Anies itu memajukan negara, contoh Jakarta semaju apa sih? Yang namanya bansos sampai menjadi oncom, tidak disampaikan ke rakyat. Itu urusan perut rakyat seharusnya, itu yang pertama ya. Itu aja amanahnya udah berkurang kemana-mana ya enggak? Itu saya yang kecewanya. Nggak mungkin kalau Anies itu bisa memajukan rakyat, yang ada akan menghancurkan rakyat negara kita ya. Yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2000. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya sebagai Ketua Umum
akan memberikan sebuah kopiah. Karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah. Dan Bung Karno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita, yang disebut nasional dan religius. Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia, siapapun tidak melihat agamanya, tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa. Terima kasih.